sampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap sahabat beliau menyertai kita di yaumil akhir nantinya, amin ya rabbal alamin. Bapak saudara-saudara sidang rahimakumullah, bahwa ibadah puasa yang terlaksana itu harus benar-benar mampu membangun karakter kita masing-masing. Artinya kita mampu merubah sikap perbuatan kita, sehingga puasa kita itu tidak sesuai dengan yang Rasulullah SAW sindir. Apa kata Rasulullah? Kam soimin min syarihi laisa lahu rajul wa atus. Berapa banyak kita yang berpuasa, namun puasa itu hanyalah menahan jawab, lafal dan atus, dan menahan lafal dan dahaga semata. Hal-hal yang lain tidak kita perhatikan. Ada hal-hal yang bisa kita perhatikan agar betul-betul puasa kita itu berberkas dalam kolbu kita, dalam kita, di dalam fisik yang kelihatan ini dan yang tidak kelihatan itu kolbu. Ada rongga-rongga, ruang-ruang yang harus kita jaga. Antara lain rongga mulut. Mulut ini adalah satu bentuk fisik yang tidak bertulang, sehingga dia bebas berkata apa saja kalau tidak betul-betul kita kontrol, kita kendalikan. Selain kita menahan lapar dan haus, mulut harus benar-benar kita jaga dan kontrol. Terutama kita tidak berpikir, berkata-kata maksiat, kata-kata kotor, kata-kata fitnah, ghibah, dan sebagainya. Itu salah satu rongga yang vital yang harus kita jaga di dalam ibadah puasa itu. Ada lagi rongga telinga. Di samping kita mendekati makro ketika kita berpuasa, secara fikih bahwa kita dihindarkan untuk mengorek-orek telinga kita itu, sehingga dikhawatirkan bisa sa'i karena mengandung nikmat. Itu rongga telinga, kalau kita putar-putar dengan mulut ayam sesuatu benda yang mengandung nikmat itu, dikhawatirkan bisa membatalkan puasa kita secara sa'i fikih. Secara yang lain, kita harus menghindari hal-hal mendengar sesuatu perkataan dusta, perkataan yang tidak berguna dari orang sahabat kita, tetangga kita, teman kita, mendengarkan bahasa itu, sehingga apa yang disampaikan mereka kita sampaikan ke orang lain, apakah itu ghibah, itu sudah mungkin kita hindari. Agar puasa kita itu bukan lagi ju'u wal atos, hanya menahan lapar dan haus. Rong apa lagi? Faraj. Faraj di dalam hukum syar'i fikih, orang berbadan puasa diharapkan melakukan hubungan seksual kepada suami istri. Dia halal, tapi ketika ibadah puasa diharamkan, rongga itu harus mampu kita jaga dengan sepenuh hati. Makanya kita harus benar-benar sedikit mengurangi, selalu berdampingan, bercuburai dengan istri kita atau suami kita, di mana kita berada. Raja khawatirkan akan timbul syahwat, manakala kita selalu mendekatkan diri, bercanda, bergurau, bercumbu kepada pasangan suami tersebut. Bapak saudara-saudara sekalian rahimahullah,
Ada rongga yang paling sangat kita khawatir adalah rongga qalb. Mungkin kita mampu menjaga rongga mulut, rongga hidung, rongga kemaluan kita atau faraj kita, tapi kebanyakan kita tidak mampu menjaga rongga atau ruang qalb itu. Alias bahwa seseorang kelemahan kita manusia adalah berbisik dalam qalb. Begitu lewat seseorang jelek jalannya, jelek langkahnya, jelek pakaiannya, jelek raut wajahnya, kita berbisik dalam hati, buruk kali wajah ibu ini. Dia tidak mengucapkan itu dari kolbu, dia berkata demikian. Jelek kali jalan ibu ini, jorok kali pakaian ibu ini, berbisik dalam kolbu, tidak bisa. Untuk menjaga daripada bahwa kita puasa itu hanya menahan hafalan dada saja. Selain orang itu, Rasulullah SAW bersabda juga, "Man shoma Ramadhana imanan wa tasadaqa ghufira lahu ma taqaddama." Barang siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan dengan iman, dengan tulus ikhlas, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Sungguh besar kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita pada saat-saat kita melakukan puasa itu, sehingga disinilah kesempatan buat karakter kita selama ini. Kalau selama ini kita suka marah, insya Allah dengan puasa kita bisa melatih diri untuk bersabar, menahan diri. Yang seharusnya kita marah, tapi kita bisa menahan diri untuk tidak marah. Yang selama ini kita biasa menggunjing, memfitnah orang, menggibah orang, berkata kotor, berkata tidak jujur dan sebagainya. Saat kita bangun karakter itu untuk rubah sekali. Kalau selama ini sikap kita selalu ingin menang sendiri, misalnya egosentris, mari kita bersikap tawadhu untuk merendahkan diri di momen ibadah puasa Ramadan ini, sehingga nanti bisa dia aplikasikan, diwujudkan setelah di luar Ramadan. Hendaknya kita berharap sifat-sifat karakter itu bisa kita kurangi. Selama ini kita pelit, bakhil, kita berubah menjadi sifat-sifat daripada berdermawan. Selama kita tidak mau merasa sama kepada kita, sahabat kita mulai berkasih sayang kepada mereka semua. Apakah dia anak, orang dewasa, bertentu sama. Nah, inilah daripada pengaruh-pengaruh pada puasa itu apabila kita jalankan dengan sepenuh hati, dengan iman, sungguh-sungguh, ikhlas, tanpa ada pandangan manapun, tanpa ingin dilihat manapun, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah panggil yang berpuasa itu adalah yang beriman, ya alladzina amanu, yang beriman. Tentu kita yang hadir jemaah hari ini, tentu orang yang beriman yang sedang menjalankan ibadah puasa itu dikatakan bahwa kita yang berpuasa karena Allah, karena Engkau ya Allah. Aku siap apapun resiko yang menghadapi, saya lapar, saya dahaga, saya lemah, mulai sebagainya, saya siap ya Allah. Sembari kita berdoa, berikan kekuatan ya Allah, berikan kesabaran ya Allah di dalam menjalani ibadah biasa ini. Itu seharusnya sikap kita. Sehingga perkataan Allah dengan qasr Rasulullah tak berbeda. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, sama. Barang siapa berpuasa dengan iman, sama. Namun dia, insya Allah kita akan ampuni dosa kita yang telah lalu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimahullah, saya kira tidak banyak khutbah yang saya sampaikan pada sidang hari ini. Mudah-mudahan kita sebagai Allah yang sedang menjalankan ibadah puasa
kita terus waspada, kita kontrol terus, kita ketika mau melihat rongga mata juga, kita masuk rongga juga mata. Kita hindari semungkin pandangan-pandangan yang bisa menimbulkan pembatalan nilai pada puasa kita, apalagi pada siang-siang hari. Makanya orang banyak pengalaman, kalau bisa kita menghindarilah ketika pada puasa itu, saudara, mungkin di pasar-pasar, di bank-bank, di sholat-sholat yang begitu banyak yang bisa menggoda pandangan mata kita itu, yang bisa mempengaruhi ibadah puasa kita itu, apalagi mempengaruhi, membatalkan nilai ibadah puasa kita itu. Sehingga terlalu banyak nanti kolbu kita berbisik, aduh menariknya, aduh menariknya, aduh menariknya, aduh eloknya, cantiknya. Berbisik dalam kolbu, selesailah nilai ibadah puasa kita itu. Ibadah puasanya tidak batal, tapi nilai ibadah puasa itu berkurang tentunya. Demikian pastikan pada saat ini, mudah-mudahan bisa membawa pahaman pada kita, terutama pada kita, sehingga kualitas daripada puasa kita itu sampai akhir dari ibadah puasa kita betul-betul mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama ampun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wal walidayna wa lillahi wa lakum wa sa'iril muslimin wa astaghfirullaha wa atubu ilaih.